Oke, jadi kan kemarin gue pernah bikin vlog edukasi tentang saham. Nah, ternyata gue nggak nyangka ternyata banyak yang berminat juga tuh. Terus gue baca di kolom komen banyak yang request bikin vlog edukasi lagi. Nah, kali ini gue pengen bikin vlog edukasi lagi. Temanya tentang investasi. Kemarin kan udah tentang saham, terus sekarang lanjut tentang investasi. Sekarang gue lagi di gedung ICDX. Nanti di dalam gue udah janjian sama orang yang profesional di bidang investasi. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ke dia tentang investasi. Dan kita juga bisa nanya nanti ICDX ini gedung apa dan ngapain aja orang-orang di dalam gedung ini. Nah, buat kalian yang nungguin vlog edukasi dan pengen belajar tentang investasi, kalian bisa ikutin vlog ini. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di vlog ini. Oke, ini gue udah sampai, kita jemput dulu namanya Mbak Stella. Ruangan Mbak Stella yang mana ya, Mas? Iya. Lagi ngapain, Mbak? Halo, apa kabar? Baik. Oke, ini yang ngundang gue kesini namanya Mbak Stella. Halo. Ini gue memperkenalkannya sebagai apa nih? Lihat deh. Penghargaannya banyak banget. Itu apa aja tuh? Sosok dibalik produk-produk BKDI. Optimis BKDI jadi referensi harga timah dunia. Stella Novita Lukman, VP of Business Development ICDX. Buat berde-berde Oh, lah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu jangan, Oke, jangan. ini Bahaya itu. ntar dihilangin. Wah, banyak sekali ini sertifikatnya. Nggak, kebanyakan kalau buat ke universitas gitu-gitu. Sip, ayo kita ke bawah. Mari kita ke bawah. Siap. Dua. Ini apa ini? Jadi ini adalah fluktuasi harga karet dari 2003 sampai 2016. Ini Malaysia ya? Ini dari Malaysian Rubber Board. Jadi kita karena ada, jadi untuk karet Malaysia itu pakai bursa Indonesia untuk pasar fisiknya, sehingga ya ini token dari mereka lah buat kita. Ini yang pengen gue tanya nih, ICDX ini apa? Cuma ntar sambil duduk kayak kita di bawah kita ngobrolin. Oke. Ini dia, Mbak. Jadi ini lounge kita, di ruang meeting dan ruang training kita lounge. Kita ada sekitar 130-an member. Ini PW banget loh, kayak di ruang tamu. Harus dibikin asik karena kita tujuannya service gitu loh. Ada 138. Ada 130-an anggota, jadi kita suka ngundang mereka. Sometimes kalau universitas juga ada mahasiswa yang mau datang. Ini ada ruang training, jadi memang untuk sekitar 30-an orang. Mas juga ya? Cukup lah buat 30 sampai 40 orang. Kita ngobrol dulu di sini. Boleh. Masuk ke ruang meeting. Oh, meetingnya ada berapa di sini? 3 ya? Ada 3. Atau 2, 3? Silakan di tengah. Oh, saya di tengah. Nah, ini kan kemarin kan gue pernah bikin kompetisi. Nih, gue insert biar ingat. Nah, hari ini pemenang kompetisi vlognya itu kita ajak ke sini dan dia udah ada di depan situ. Kita langsung panggil aja, nanti kita ngobrol sama dia. Halo. Ari. Halo. Ini. Stella. Ini kemarin dia pemenang kompetisi vlognya, Mbak. Coba cerita dulu kemarin bikin vlog apa? Oke, jadi kemarin itu aku ikutan online vlog competition-nya. Terus aku kebetulan bahas yang e-commerce. Terus ternyata menang. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang investasi. Dia yang akan kita hajar dengan banyak pertanyaan. bantuin gue nanya-nanya ya. Bantuin gue nanya-nanya. Oke, ini yang pertama kali pengen gue tanyakan. Ini ICDX ini apa ini? Jadi ICDX itu Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Oke. Bahasa kerennya. Yang ya. artinya? Yang artinya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Jadi sebenarnya kalau orang tanya bursa di Indonesia itu ada berapa sih? Ada 2 jenis. Oke. Bursa saham dan bursa komoditi dan derivatif. Kalau orang tanya komoditi itu apa sih? Kan gitu. Kalau buat saya simpelnya komoditi itu segala sesuatu yang ada harganya. Nah, cuman memang jadi sebenarnya kalau orang tanya apa sih bedanya main saham sama bursa saham sama bursa komoditi. Sebenarnya saham itu masuk ke dalam komoditi. Secara transaksi sih sebenarnya nggak jauh beda. Artinya secara sistem itu sama juga, nanti kita akan show sedikit cara transaksi. Nah, cuman yang paling penting sebenarnya secara general yang mau kita bawa adalah sebenarnya persepsi ini, anak-anak muda ini harus bisa membangun bursa lokal. Bentar. Kalau misalnya bursa saham itu sebenarnya termasuk komoditi, terus kenapa dipisah? Karena secara sistem dan mekanisme itu kita jauh lebih kompleks. Jadi kalau bursa saham adalah mereka melisted saham-saham yang mau IPO, kan itu yang diperjualbelikan. Makanya itu sebenarnya masuk ke dalam komoditi. Nah, sedangkan untuk bursa berjangka itu basically yang kita trading adalah derivatifnya. Jadi bisa fisiknya, bisa derivatif. Salah satu derivatifnya itu adalah futures forward option. Itu udah terlalu ribet. Bentar. Ini, kalian ngerti nggak sih? Gue nggak ngerti soalnya. Sebenarnya intinya sini ngerti nggak? Aku nggak paham bagian derivatif itu apa sih? Gue suka nih kalau ada yang nggak ngerti, gue nggak ngerti juga soalnya. Nah, perbedaan derivatif gini, kalau kita ngomong saham, saya beli hari ini, kita kayak ke pasar. Saya bayar, saya ambil. Iya. Bayar 100% ambil.
Kalau derivatif turunan, kita bisa ngomong, saya ini mau beli 3 bulan ke depan. Bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai DP. Ya, kalau di kita tuh bahasanya margin trading, bahasa kerennya. Tapi sebenarnya itu DP. Sama kayak misalnya kita ngomong, oke, saya mau beli 3 bulan kemudian. Perlu nggak saya bayar lunas? Nggak perlu dong, masih 3 bulan, ya kan? Sehingga yang kita transaksi itu kontrak turunan. Oke, saya bisa beli 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Bentar ya, tahan dulu ya. Cindy, coba jelaskan ulang. Kalau misalnya untuk yang komoditi, kita tuh bisa beli sesuatu nggak saat itu juga, tapi kita kayak ya udah dalam jangka waktu 3 bulan kita punya waktu untuk beli itu sesuai harga yang ditentukan gitu. Jadi nggak harus kayak ya gue nggak punya uangnya terus gue nggak bisa beli hari ini, berarti gue bisa dengan komoditi dalam 3 bulan nanti gue mengumpulkan untuk bisa beli benda tersebut gitu. Sih? Bener nggak? Secara simple seperti itu. Bedanya resiko beli saham sama komoditi apa? Yang kedua, caranya gimana? Kalau saham kan orang udah banyak yang tahu lah cara beli saham gitu. Kalau komoditi gimana masuknya buat ke komoditi? Sebenarnya mekanisme cara masuk itu sama. Ada KYC-nya, dia masukkan dana, kan itu semuanya sama. Perbedaannya cuma satu. Kalau saham kita beli hari ini, lunasin 2 hari. Iya. Benar ya? Kalau di komoditi karena tadi belinya bisa 3 bulan lagi. 3 bulan kemudian, saya cukup masukin DP misalnya 10 juta. Nah, kalau kita bayangin saya mau beli emas 1 kilo harga sekarang sekitar 500 juta lah ya. Iya. Saya mau beli emas harga 500 juta, saya taruh DP 10 juta. Oke. Kalau bulan depan harganya bergerak 10 juta, saya berpikirnya uang saya habis. Sehingga kenapa orang-orang tuh mikir, oh resiko perdagangan berjangka tuh besar sekali. Saya selalu bilang salah. Kita ini justru lebih fleksibel. Kenapa? You mau resiko besar bisa, resiko kecil pun bisa. Itu ikutnya harga di mana? Harga yang pas kita DP atau harga nanti pas 3 bulan lagi? Pada saat DP. Jadi pada saat transaksi itu udah ngeset harganya berapa. Jadi saat saya beli 3 bulan ke depan harga 510. Berarti 3 bulan ke depan total yang saya bayarin 510. Mau harga emas ke 600.000, mau harga emas turun ke 400.000, bayarnya 510. Cuman perbedaannya gini, saat saya mengambil 3 bulan kemudian, begitu udah jalan sebulan saya boleh jual lagi nggak? Oh harganya udah bagus nih, saya beli 500.000, terus harga naik ke 510, saya untung berapa? Saya udah untung 10 juta. Padahal saya cuman baru DP, saya belum bayar lunas nih barang, tapi saya dapat exposure terhadap 1 kilo emas. Oke, ini coba gue simpulin, kalau salah benerin ya Mbak. Boleh. Bedanya lo kalau beli emas langsung nanti ngejualnya lagi kan akan lebih repot dan susah. Kalau di komoditi kita invest di sini beli emas, misalnya emas gitu, kita beli emas, barangnya tetap stay di komoditinya itu, dan kalau misalnya kita mau jual langsung liquid bisa langsung kita jual saat itu juga. Bisa. Bedanya itu ya. Mau langsung jual bisa, mau ngambil emasnya bisa. Jadi sebenarnya emasnya bisa diambil juga. Bisa. Yang paling penting sebenarnya gini, ada 2 hal yang sebenarnya kita mau tanamkan di generasi muda. Tuh. 1, nobody cares about your money more than you do. Sama lah, kayak misalnya saya kasih Anda uang 100 juta. Jaga ya, nggak boleh dibelanjain, nggak boleh kurang duitnya. Susah kan? Saya harus ngejaga duit saya sendiri. Sehingga saat Anda melakukan trading atau investasi, mau itu saham, mau itu komoditi, mau itu properti, mau itu apapun, ingat, ngerti dulu. Karena nggak ada satu investasi pun misalnya yang saya 1 bulan saya kasih Anda 10%. Kalau ada investasi begitu, ngapain nyari klien kan gitu? Ini sekalian nih gue pengen bilang, kan banyak banget emang yang nawarin investasi. Ini kita jamin untung 1 bulan dapat sekian. Justru kalau misalnya untungnya terlalu banyak yang ditawarkan dan dijanjikan, justru malah mencurigakan ya. Sangat mencurigakan. Ini setelah bertahun-tahun gue baru ngerti sekarang kenapa dulu guru jelasinnya nggak kayak gini sih. Ini terakhir nih, gue nanya Mbak, plan tahun depan gimana nih Mbak kira-kira? Jadi tahun depan salah satu plan yang mau kita boomkan atau hitskan gitu, ini tolong dibantu dihitskan juga gitu ya. Jadi kalau di saham ada nabung saham, kita mau membuka kasarnya nabung emas. Jadi tagline kita adalah Go FX. Jadi akan ada 3 jenis kontrak yang akan kita launch ke publik, yaitu di gold, oil. Jadi oil yang mau kita adalah crude oil sama FX. Kita akan launch 3 produk tersebut, dan kita harapkan nanti akan ada buzz lah dari masyarakat retail, karena kita juga akan bikin kontrak yang cukup affordable. Kita bikin untuk emas, kita akan bikin kontrak yang 1 gram. Jadi bisa 1 gram aja ringan ya bayar. Ringan gitu, 500.000 dapat 1 gram, 500.000 dapat 100 gram, 1 gram, maksudnya sampai kumpulin misalnya 50 gram atau 10 gram saya mau ambil emasnya dong, bisa. Nah mungkin nanti kedepannya kita bisa lebih modifikasi. Saya nabung satu begitu 10 gram saya maunya cincin dong. Gitu. Emang bisa gitu juga? Bisa.
Oh gitu? Bisa. Terus ini gimana ini? Platformnya apa? Cara kita... Nah mungkin kalau untuk platform kita bisa masuk ke ruang meeting, kita show. Mungkin kita bisa lihat, ayo, yuk, mari. Oke, ayo Cindy. Sini aja, Cindy. Ini ruang meetingnya kayak gini semua nih? Enggak, ini yang paling gede. Oh, ini paling gede. Ini paling asik biasanya kalau untuk board meeting, kita meetingnya di sini. Oke. Atau nggak buat nambah member rame-rame. Ini apa nih? Oke, jadi ini sistem perdagangan. Jadi kalau kita ngelihat di sini nih, ini gold, ada gold yang kita bukakan, ada euro USD, which is foreign exchange. Nah itu kira-kira akan seperti itu, akan kelihatan bid price itu harga beli, asing itu harga jual. Nah nanti di sistem sebenarnya cuma tinggal klik aja, mau jual mau beli. Pilihannya cuma jual atau beli doang? Ada pilihan lainnya Pak? Iya, enggak. Jadi ini sistem ini tinggal di download aja di www.icdx.co.id. Itu aplikasi? Itu website. Jadi di website tersebut nanti tinggal ada download buat sih. Nanti tinggal diklik di download sistem. Ada ini nanti? Ada, nanti tinggal masukin. Sebenarnya gampang kalau pakai sistem. Sama kayak kita masukin setelah download sistem, tinggal masukin login, masukin password, langsung keluar. Tapi ini buat demo ya, buat demo. Jadi kalau cuma mau coba seperti apa bisa. Nah tapi kalau misalnya mau benar-benar terjun melakukan investasi transaksi, di website kita ada list pialang-pialang legal. Jadi pialang-pialang yang ada izin, gitu ya. Kita mintain tolong. Ini udah ngobrol panjang lebar, gimana kalian ngerti nggak? Harusnya sih ngerti ya, karena yang kita obrolin ini semuanya bahasa manusia kan? Iya, bahasanya dimanusiakan. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain ini, nanti websitenya itu yang ini. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu info-info lain juga yang tentang investasi, ada tentang investasi, tentang e-commerce atau tentang transportasi, infrastruktur, itu kalian bisa buka website yang ini. Infonya juga ada di situ semua, gitu. Jadi mumpung kita masih muda, kita pelajarin dari sekarang tentang investasi. Jadi nanti begitu kalian udah kerja, kalian udah bisa ngasilin duit, kalian tahu duit kalian mau dipakai buat apa. Gitu. Salam merdeka. Merdeka. Thank you ini Mas Stella. Thank you Cindy. Selamat ya udah menang kompetisinya. Kalian tulis juga di kolom komen ini kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang kalian mau tanyain, siapa tahu ntar ada teman-teman lain yang jawab juga. Atau kalian tulis juga di kolom komen enaknya vlog edukasi berikutnya kalian mau pelajari tentang apa lagi. Oke, Mas Stella, kita go for lunch? Iya. Makan siang. Gue udah tadi nungguin makan. Gue kira cuma mitos, ternyata beneran ada makanan di sini. Mas Mbak ada yang mau kopi teh mungkin? Terima kasih Mas. Boleh.